bersyukur Bapa. Layak kasih kami saat ini masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami saat ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Kudus. Ambil alih oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami mau fokus masuk dalam hadirat kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkau
kasih Tuhan Yesus, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami percaya saat ini Engkau hidup, Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Allah kami perkasa, Allah kami dahsyat, Allah kami kuat, Allah kami sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja berkarya, berkata-kata atas hati kami pribadi lepas pribadi, untuk membuat firman ini menjadi firman yang hidup oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau diam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang melihat rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Seorang ibu sedang menyulam. Dia membuat satu sulaman yang bagus, yang indah. Waktu dia menyulam, waktu ibu ini sedang mengerjakan sulamannya, maka anaknya yang kecil datang. Anak ini sudah tahu lah, udah SD, udah bisa melihat yang bagus dan yang tidak bagus. Dan ibunya ini terus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan dia punya sulaman ini supaya bagus adanya. Pada suatu hari anaknya ini bertanya, mamaku ini kok sibuk sekali sih? Ngapain sih mama ini? Dalam hatinya seperti. Dan dia bertanya, mama ngapain? Ibunya bilang, oh ibu lagi nyulam nakku sayang, katanya. Oh iya, nyulam apa sih mak? Karena ibunya ini duduk di meja, anaknya ini duduk di bawah. Duduk di bawah, dilihatnya ke atas sulaman mamanya ini. Mama lagi nyulam. Iya. Kok jelek banget, Mak? Loh. Ibunya heran. Loh, kok kenapa jelek? Oh, terus ibunya ini sesudah berpikir lama. Oh iya, karena kamu ngelihat dari bawah, jadi semua sulamannya itu ada yang warna hitam, ya semuanya semrawut gitu. Ya tapi sulaman mama jelek banget katanya. Oh iya nggak apa-apa, nanti juga bagus adanya kata mamanya. Terus sudah lama kemudian karena memang sulamannya indah bagus sekali, kalau dijual mahal sekali ibunya ini punya sulaman. Dan kira-kira sebentar lagi mau selesai, mamanya ini, anaknya ini nanya lagi, Ma, ngapain mama terusin sulaman mama? Jelek sekali kalau dilihat dari bawah, Ma. Ya karena semeraut bener, ada hitam, ada putih, karena nggak ada yang jelasnya gitu. Mau dibikin seperti apa? Mau ngelihat seperti bagus seperti apa? Karena anaknya ngelihat dari bawah. Dia hanya melihat dari bawah kehidupan pola yang dibentuk mamanya ini dia melihat dari bawah. Jadi dia nggak tahu aslinya seperti apa. Pada suatu hari sesudah anaknya ini pulang dari sekolah, kita bikin namanya si anaknya ini namanya Tom ya. Tom, udah pulang sekolah? Udah mah, aku baru diantar sama itu supir. Oke, baik. Sini sayang, kata mamanya. Kenapa mah? Tahu, coba lihat ini Tom. Duduk. Dia duduk di meja. Dia duduk di kursi. Terus mamanya tebarkan itu
sulamannya itu tadi di atas meja. Coba lihat, jelek apa bagus? Wow, kok indah sekali, Ma. Ada mataharinya, terus ada bulannya yang menyinari, terus ada sawahnya yang indah banget. Ada rumah-rumahnya lagi banyak, Ma. Kok indah sekali, Ma. Mamanya bilang apa? Mamanya bilang begini, karena kamu melihat dari bawah, maka keadaannya gelap, jelek. Terus si Tom bilang, Ma, kemarin aku ngejek pola Mama, sulaman Mama. Maafin aku ya, Ma. Oh ya gak apa-apa, Tom. Maafin aku, Ma. Mama juga maafin ya, karena Mama gak jelasin kemarin. Karena sesudah selesai baru kita tahu rancangan Tuhan itu indah adanya. Oh iya, Ma. Apa yang kita dapat dari renungan ini? Kalau kita melihat kehidupan kita hari lepas hari, kita melihat keadaan kita yang sesungguhnya, sama dengan anak ini melihat dari bawah sulaman mamanya. Sulit, nggak jelas, gelap, kelihatan. Karena dilihat dari bawah. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan yang bagus antara sulaman satu dengan sulaman yang lain dari bawah. Tidak ada pertemuan satu pun, karena semerautlah yang ada dari bawah. Kalau kita lihat sekeliling kita semua semeraut. Karena iblis sedang bekerja dengan luar biasa. Maka tidak pernah ada damai sejahtera di bawah kolong langit ini. Maka dari itu, hari ini coba kita belajar di dalam 1 Efesus 2 ayat 10. Apa katanya di sini? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah. Sama dengan ibu tadi, dia menciptakan sesuatu yang indah untuk dilihat dari atas. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan melihat kita dari bawah. Jangan kita melihat dengan kasat mata kita keadaan yang sesungguhnya yang kita alami. Saya dan saudara, mari melupakan penglihatan secara kasat mata. Penglihatan yang kasat mata membuat kita tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena kalau kita melihat keadaan yang sesungguhnya yang kita alami saat ini adalah membuat kita frustrasi, membuat kita berbicara, bisa enggak ya? Capek lah. Karena kita melihat dari bawah. Karena mata kita yang melihat. Karena pikiran kita yang bekerja. Karena segala sesuatunya dari panca indera
indera ini semua melihat keadaannya nol. Panca indera ini melihat keadaannya kosong. Panca indera ini menyatakan tidak benar. Karena kita melihat dari bawah. Semua gelap. Nggak ada titik temunya. Maka mulai saat ini kita mau merubah. Jangan lihat dari bawah keadaan kita, tapi lihat dari atas. Lihat dari segi rohani. Lihat dari segi roh. Allah berfirman di sini, karena saya ini buatan Allah. Saya dan saudara adalah ciptaan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, karena belum selesai, karena belum waktunya untuk kita melihat yang baik itu, maka kita lihat yang jeleknya saja. Karena dipersiapkan untuk yang baik. Saya dan saudara Tuhan persiapkan untuk satu tujuan rencana yang indah. Percaya tidak percaya? Apakah saudara percaya? Apakah bisa rencana gagal atas kehidupan kita? Bisa gagal rencana Tuhan atas kehidupan kita? Bisa. Biarpun di sini dia berbicara, Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Yesus mengangkat Raja Saul. Tuhan persiapkan dulu sebenarnya Raja Saul. Karena Samuel berkata, hendaknya engkaulah yang Tuhan tetapkan menjadi raja atas Israel. Samuel berkata kepada Musa, hendaknya engkaulah yang Tuhan tetapkan untuk menjadi raja di Israel. Tidak ada Raja Daud di sana sebenarnya. Rancangan Tuhan. Tapi gagalkah rencana Tuhan itu atas Saul? Gagal. Berarti rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara bisa gagal. Bisa gagal. Biarpun Tuhan sudah persiapkan, rencana Tuhan bisa gagal. Siapa lagi? Orang-orang yang di dalam perjanjian lama, rencana Tuhan gagal atas kehidupannya. Satu, Saul gagal. Ada satu lagi, tapi aku lupa. Kemarin aku sudah lihat, sudah ingat sebenarnya, tapi aku lupa. Bukan. Di sini firman Tuhan berkata, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena Saul tidak hidup di dalam firman Tuhan, makanya dia gagal. Itu kendala. Jadi firman Tuhan hari perikop firman Tuhan hari ini adalah rencana Tuhan indah dalam tahun perkenanan. Rencana Tuhan indah dalam tahun perkenanan. Tuhan sudah menetapkan.
Tuhan sudah membuat, Tuhan sudah memplanning sebenarnya sesuatu yang indah atas kehidupan kita. Sama dengan ibu tadi. Dia mulai hari pertama sampai hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan. Dia menciptakan sesuatu pemandangan yang indah di dalam sulamannya. Seandainya tadi anaknya ini berbicara, "Ma, jelek sekali sulaman mama," katanya. Maka kalau dia berhenti, maka jeleklah sulaman itu. Tapi berhubung dia tahu sulamanku ini nanti pasti indah, maka dia lanjutkan. Sudah pun dibilang anaknya jelek, tapi dia terus bekerja dan bekerja dan bekerja. Maka hari ini, kalau kita tahu kita ini adalah buatan Allah, kita tahu saya dan saudara adalah Tuhan ciptakan dalam suatu rancangan yang indah. Rancangan yang indah seperti apa sih Pak Tom? Saya tidak usah buka ya. Kalau nggak salah di Yeremia. Yeremia berkata bahwa Tuhan membuat rancangannya indah. Tuhan tahu yang terbaik atas kehidupan saya dan saudara. Kalau nggak salah di Yeremia, coba kita buka sebentar dah. 29. Hah? Yeremia 29 ayat 11. Oh iya, coba Yeremia. Yeremia 29 ya. Ayat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita tahu rancangan Tuhan itu indah pada kita, maka kita tidak boleh melihat dari bawah. Artinya, kita jangan melihat rancangan Tuhan ini dari segi pikiran manusia kita. Kalau kita melihat rancangan Tuhan itu indah katanya dalam firman Tuhan, kita harus melihat firman Tuhan ini dari segi roh. Jangan kita lihat dari segi mata jasmani. Kalau kita lihat dari segi mata jasmani, maka semuanya amburadul. Tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita berbicara, bohong itu firman Tuhan itu. Buktinya tidak ada. Bahaya di sini. Buktinya tidak ada. Kita bisa berkata buktinya tidak ada karena kita melihat seperti apa yang kita mau. Seperti apa yang kita mau alami. Seperti apa yang kita mau rasakan. Itu tidak seperti pola pikirnya Tuhan. Makanya anak tadi melihat dari bawah. Bukan dia melihat dari atas. Belum waktunya melihat dari atas. Sebelum kita melihat dari atas, sebelum kita melihat rancangan Tuhan itu indah pada kehidupan kita, alami dulu dia. Alami Kristus Yesus dulu. Supaya apa? Kalau kita mengalami dia, maka kita bisa merasakan sesuatu yang indah atas kehidupan kita. Bagaimana mengalami Yesus dalam kehidupanku, Pak Tom? Terlampau sering saya katakan, kalau di GBI Taman Eden, untuk mengalami Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, hanya dua faktor. Satu, baca firman Tuhan. Yang kedua, banyaklah mengucap syukur. Oke, ada tiga faktor. Baca firman Tuhan, berdoa. Yang ketiga, selalulah angkat tanganmu mengucap syukur. Arti mengucap syukur itu
baik keadaan atau tidak baik keadaan kita. Sekarang ini di dalam posisi sekarang ini mungkin ada orang yang ada nonton, mungkin ada nonton di YouTube saudaranya, siapapun orang dekatnya ada di rumah sakit sekarang. Apakah bisa mengucap syukur? Kalau kita melihat dari keadaan, maka mulut ini akan tertutup untuk mengucap syukur. Karena kenapa? Keadaannya tidak baik. Kenapa? Karena keluarga saya ada sakit parah, sebentar lagi mungkin dipanggil Tuhan. Maka dari itu hari ini, coba saudara dan saya, jangan lagi pakai mata jasmani kita untuk melihat keadaan kita yang sesungguhnya. Saya berbicara hari ini, saya juga belajar kok. Saya juga terus belajar. Saya bukan orang yang ahli, bukan. Saya bukan orang teologi, bukan. Tapi saya belajar tentang firman Tuhan dan mengakui Roh Kudus sebagai penolong. Maka Roh Kudus yang mengartikan atas kehidupan saya, Roh Kudus yang mengimplementasikan atas kehidupan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan hikmat yang dari Tuhan itu yang membuat saya sedikit demi sedikit belajar, sedikit demi sedikit saya mengerti. Maka hari ini firman Tuhan tidak perlu untuk dipikirkan. Firman Tuhan tidak perlu untuk diperkatakan banyak-banyak, tidak perlu untuk diperdebatkan. Tapi firman Tuhan perlu untuk direnungkan supaya dia bekerja di dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu yang penting. Karena Tuhan tahu sebenarnya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Kita kembali kepada 1 Efesus 2 tadi. Allah mempersiapkan. Di dalam Allah mempersiapkan sesuatu rencana yang indah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Maka juga kita harus melihat, maka juga kita harus siap menghadapi keadaan yang tidak baik-baik, yang sulit, teramat sulit sekalipun. Harus kita melihat dari rancangan Tuhan, bukan dari rancangan kita. Bukan dari segi mata kita melihat secara fisik, bukan. Kalau kita melihat dari segi fisik, maka kita gagal. Maka kita tidak akan pernah menerima rencana Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana Saul gagal dalam mendapatkan kerajaan yang kekal turun-temurun atas Israel. Karena dia memandang orang Filistin itu semua kuat. Dia melihat keadaannya tidak baik-baik saja, maka dia berani membakar korban hukuman yang bukan otoritas saya. Gagal. Kalau kita membuat sesuatu yang bukan otoritas kita, maka kita juga gagal bisa menjadi pelayan Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan sudah persiapkan kita, kalau Sulaman ibu tadi dipersiapkannya sekian tahun untuk mendapatkan rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan yang sempurna atas kehidupan kita. Sekali lagi saya rindu untuk memperkatakan, jangan lihat keadaan kita, tapi lihatlah rancangan Tuhan itu. Percayalah bahwa 2 Korintus 5 ayat 7 itu pasti terjadi atas kehidupanku,
atas pelayananku. Itu yang harus mulai kita tanamkan dalam pikiran kita. Jangan pernah berubah pikiran ini oleh karena keadaan yang sesungguhnya. Saul melihat bahwa keadaan tidak baik. Sebentar lagi kami akan diserang habis. Kalau orang Filistin jumlahnya ribuan, ini contoh saja, Filistin hanya ratusan. Sekali mereka gebuk, seperti semutlah mereka dibikin orang Filistin. Maka bangkitlah pemikiran jasmaninya, pemikiran logikanya. Perlu berlogika dengan Tuhan? Tidak. Jangan pernah berlogika dengan Tuhan. Logika itu ciptaan iblis. Logika manusia diciptakan iblis. Jadi jangan sempat kita beranalisa, berlogika tinggi. Tapi iblis menciptakan di situ. Iblis membuat jarum-jarum ciptaannya, logikanya, retorikanya. Iblis menanamkan jarum-jarum untuk membuat retorika kita menjadi satu kebenaran atas kehidupan kita. Jadi jangan mau berretorika dengan Tuhan. Yang harus Saul lakukan hari itu adalah menunggu Samuel 7 hari. Karena ketidaktaatan gagal rencana Tuhan atas hidup Saul. Saya rindu ibu tadi menciptakan dari sulaman pertama sampai sulaman yang terakhir. Dia tidak pernah melihat satupun retorika. Sudah pun diperkatakan anaknya jelek begini, semeraut sekali mama katanya. Tapi dia tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja atas kehidupan kita. Di mana tadi Yesaya itu berkata, Tuhan membuat satu rancangan yang indah, yang sempurna atas hidup kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang di dalam Efesus ini sesudah dipersiapkan Allah mempersiapkan kita. Sesudah Allah mempersiapkan kita, Tuhan mau kita tidak keluar dari rencana Tuhan itu. Kalau kita keluar dari rencana Tuhan itu, berarti kita berimplementasi dengan keadaan dunia. Berarti kita bekerja sama dengan logika manusia, pola pikir manusia, pola pikir mata, lidah, mulut, semuanya menolak menolak rencana Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, Matius 6. Matius 6 ayat 25. Kita tahu ini sudah terlalu sering kita dengar. Kalau kita sudah tahu kita ada di dalam rencana, kita ada di dalam rancangan, kita ada di dalam sesuatu yang Tuhan sedang Tuhan sedang sulam kehidupan kita. Tuhan sedang sulam pelayanan kita. Maka tadi saya katakan, jangan pernah berpikir tentang keadaan. Kalau kita melihat keadaan, berarti kita melihat dari bawah. Kita berpindah ke dalam Matius
6 ayat itu. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Saya mau berbicara di sini aja. Saya tidak akan baca ke bawahnya. Karena kita manusia khawatir. Saul kegagalannya karena khawatir diserang Filistin. Dia gagal menjadi raja atas Israel seumur hidup dan keturunannya. Seandainya dia tidak gagal, Tuhan sudah rencanakan bahwa keluarga Saul dari Benyaminlah raja di Israel. Tapi karena khawatir, satu hal, K-U-A-T-I-R, K-U-A-T-I-R, khawatir. Semua lenyap. Saya rindu hari ini GBI Taman Eden tidak lagi khawatir untuk menyulam terus. Tuhan sedang menyulam kita. Biarlah Tuhan menyelesaikan sulamannya itu atas kehidupan saya dan saudara, supaya nanti begitu dilihat orang, wow, keren, keren, kata orang. Jangan dilihat pada sekarang, tapi lihat nanti kalau Tuhan sudah membuat rancangan yang indah atas kehidupan kita dalam kehidupan pelayanan kita. Saya percaya apapun yang kita sudah dengar hari ini, kalau khawatir kita masih ada, berarti kalau gitu Pak Tom, khawatirnya harus dibuang. Jangan dibuang aja, dikubur paling dalam. Yang ingin saya katakan saat ini yang terakhir adalah, apapun keadaan kita, angkat tangan kita, mengucap syukurlah. Dalam ucapan syukur itulah, dalam ucapan syukur kita itulah, Tuhan tetap bisa menuntun kita pas pada rencana yang Tuhan tetapkan. Doa-doa kita dijawab. 2 Korintus 5 ayat 7 itu terjadi. Jangan khawatir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami Bapak untuk tidak khawatir atas setiap kehidupan kami melalui hamba-Mu. Biarlah setiap rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami terjadi Bapak. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk boleh tetap di dalam rencananya Tuhan, untuk tetap di dalam kehendaknya Tuhan atas kehidupan kami. Mampukan kami melawan setiap kekhawatiran kami dan belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan Engkau yang menggenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan kehidupan beliau. Berikan kesehatan, kesabaran, umur yang panjang, hikmat, marifat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memintanya. Terima kasih Bapak yang baik. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini maupun yang belum bisa memberi. Berkati dalam pelayanan kami, dalam usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai kantong persembahan dijalankan, menaikkan pujian kita. Demi kemuliaan yang Tuhan, tuangkan suara
firman-Mu sangat memberkati kami. Kami bersyukur kami diciptakan Tuhan. Ada rencana yang indah, rencana masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman ini termaterai di hati kami mulai saat ini, selama kami hidup Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengingatkan kami Bapa, tidak khawatir karena kami tahu kami ciptaan Tuhan. Kami buatanmu Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir. Tuhan jamin hidup kami, Tuhan jamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami terus mencintai firman Tuhan hari ini dan seterusnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia lewat doa ini. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan. Biarlah Indonesia pemimpinnya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Wakil Menteri, Polri, TNI Tuhan, bahkan sampai jajaran terendah kami bawa lewat doa ini. Biarlah Tuhan karuniakan mereka Tuhan hikmat yang dari surga, roh takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk semuanya kepentingan rakyat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi hari ini atas kota Depok di mana kami berdomisili. Biar jiwa-jiwa orang Gedar Nebayo datang menyembah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan berikan hikmat yang dari surga. Biar apa yang mereka kerjakan satu tujuan untuk penduduk di mana mereka bertugas untuk kesejahteraan penduduk dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan berkati. Pakai terus Tuhan dengan dahsyat. Penghayuan yang dari surga mengalir terus di dalam nama Yesus. Supaya kami di tempat ini, bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan, para pendengar lewat YouTube, mengalami Tuhan, mengalami kuasa firman-Mu. Maka hidup kami diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pelayanan yang hamba-Mu di tempat ini. Bahkan kemana Tuhan percayakan, tanda-tanda heran, mujizat terjadi karena Tuhan yang bekerja oleh kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati secara rohani jasmani, diberkati Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau dapati hati yang setia melayani Tuhan, melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai saat ini, sampai hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati istrinya, anak-anak cucu diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, sepekan ini Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil beruntung dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk umat Israel, umat pilihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan keselamatan terjadi atas Israel, sebab tidak ada yang mungkin bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah keselamatan itu tercurahlah untuk Israel, bangsa Israel. Kami rindu Tuhan, bukan sebagian, tapi mereka boleh mengalami keselamatan pada saat ini, saat kami doakan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila permohonan kami siang hari ini, kami serahkan padamu Tuhan. Haleluya, amin. Thank
meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu, Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.